Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named... Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Yang pertama yaitu suhu. Suhu adalah derajat panas atau kualitas panas yang dimiliki zat atau benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer berupa pipa kapiler yang terbuat dari kaca yang berisi air raksa atau alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu digunakan untuk mengatur kapasitas panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Oven yang panas disebut suhu tinggi, sedangkan es batu yang membeku disebut suhu rendah. Suhu dapat mengubah sifat zat. Benda yang diberi panas akan mengalami pemuairan. Dalam satuan yang digunakan suhu yaitu derajat Celcius. Dalam surat Al-Mu'min ayat 72 menerangkan bahwa orang-orang yang ingkar akan disiksa di dalam neraka menggunakan api yang panas. Artinya api mempunyai energi panas, bahkan sangat panas. Jadi benda yang dimasukkan ke dalam api tersebut bisa lenyap atau hilang. Termometer ada 3, yaitu termometer zat cair, termometer suhu badan, dan termometer zat padat. Termometer zat cair itu bisa juga termometer laboratorium yang berisi air raksa dan alkohol. Sedangkan termometer suhu badan berisi air raksa. Termometer zat padat itu yang pertama bimetal. Bimetal itu berisi logam atau metal. Sedangkan termokokel itu berisi 2 jenis logam yang dihubungkan dan dibentuk menjadi rangkaian yang tertutup. Selanjutnya yaitu skala suhu. Skala suhu yaitu garis-garis titik-titik berderet-deret yang jaraknya sama yang digunakan sebagai acuan hasil pengukuran suhu. Ada 4 skala suhu yaitu Celcius, Raumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari 4 skala tersebut perbedaannya pada angka titik bawah dan titik tetap perbandingan. Perbandingannya yaitu skala Celcius banding skala Raumur banding Fahrenheit banding Kelvin, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100 atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Yang kedua, perubahan suhu. Benda berubah apabila suhu berubah. Perubahan tersebut disebut pemuaian. Materi selanjutnya yaitu kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas suatu zat lain yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Kalor berpindah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Satuan yang digunakan kalor yaitu joule. Yang pertama, jenis kalor. Jenis kalor atau Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda bermassa M dari T2 min T1 sebanding dengan suhu T sama dengan T2 min T1 berbanding lurus dengan massa benda M dan bergantung pada sifat alami bahan. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor dengan C sama dengan MC disebut kapasitas kalor. Istilah kapasitas sebenarnya kurang tepat karena banyaknya kalor yang dimiliki benda. Istilah tersebut sebenarnya adalah banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Dalam SI, satuan kapasitas kalor ini yaitu J atau derajat Celcius. Selanjutnya yaitu access Black. Jika terjadi aliran kalor antara 2 benda yang terisolasi di lingkungannya, banyaknya kalor yang dilepaskan suatu benda sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda lain, atau Q sama dengan Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya penukaran kalor. Penukaran kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas yang dihantarkan oleh molekul atau ion melalui dalam suatu material. Konveksi yaitu perpindahan
panas yang dihantarkan oleh cairan fluida atau cairan atau gas. Selanjutnya radiasi adalah perpindahan panas yang dihantarkan oleh gelombang elektromagnetik atau cahaya atau panas matahari. Materi yang terakhir yaitu perbedaan suhu dan kalor. Suhu bersifat kualitatif, tidak dapat dihitung, sedangkan suhu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor yaitu kalorimeter, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Kalor tidak bisa bernilai negatif, sedangkan suhu bisa ternilai negatif. Contoh soal suhu. Sebuah gelas berisi 200 gram air pada suhu 20 derajat. Jika kita menambahkan 1000 joule panas ke dalam air tersebut, berapa suhu air dalam gelas setelah menerima panas tersebut? Jadi, Q sama dengan M kali C kali T. 1000 joule sama dengan 200 gram dikali 4,18 joule kali T. T sama dengan 1000 joule dibagi 200 gram dikali 4,18 sama dengan 1,2. Jadi suhu dalam gelas tersebut 20 derajat plus 1,2 sama dengan 21,2 derajat. Selanjutnya contoh soal kalor. Sebuah kendi berisi 1 liter air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika kendi tersebut ditempatkan di luar pada suhu yang sangat dingin dan air di dalamnya membeku pada suhu 0 derajat Celcius, berapa kalori yang dikeluarkan oleh air dalam proses pembekuan? Jadi, Q sama dengan M kali T. Q sama dengan 1000 gram kali 0 derajat Celcius min 20 derajat Celcius dikali 1 kal sama dengan min 20.000 kalori. Jadi air melepaskan 20.000 kalori dalam proses pembekuan.